Itu saya silakan Mbak Nina untuk mempresentasikan sampai dari ini. Waktu menit dijelaskan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Istifadah selaku Ketua Sidang dan juga kepada Bapak Subagri selaku penguji utama dan juga kepada Bapak Sekretaris Bapak Baroki Zaidina dan juga kepada Bapak Imran Fauzi selaku penguji pendamping yang telah hadir dalam ujian skripsi saya. Ujian skripsi saya berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Manage dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada siswa kelas 7 MTS Raden Fatah Puger tahun pelajaran 2022-2023. Berbicara tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, sampai saat ini di dalam pendidikan, di dalam lingkup madrasah, baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu dianggap mata pelajaran yang membosankan atau jenuh menurut peserta didik. Sehingga karena dianggap jenuh dan membosankan dikarenakan terlalu banyak bercerita atau seperti mendongeng, sehingga dibutuhkan metode pembelajaran yang unik untuk menarik peserta didik agar lebih termotivasi untuk mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Salah satu metode pembelajaran yang unik tersebut yakni metode match atau mencari pasangan kartu yang meliputi langkah-langkahnya dengan kartu yang ada pertanyaan dan jawabannya. Lalu guru akan membagikan kartu-kartu tersebut kepada siswa dan siswa akan mencari pasangan dari pertanyaan dan kartu yang mereka pegang. Lalu setelah itu murid setelah menemukan pasangan kartunya akan maju di depan kelas dan mempresentasikan pertanyaan dan jawaban mereka untuk menjelaskan lebih detailnya. Biasanya murid akan bersumber seperti misalkan dalam materi yang diambil oleh guru, yakni materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Jadi murid-murid biasanya akan bersumber dari kitab Kholasah Nurul Yakin Juz 2 yang menjelaskan tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Untuk fokus dari penelitian saya ada 3. Yang pertama yakni bagaimana perencanaan penggunaan metode pembelajaran match dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas 7 MTS Raden Fatah Puger tahun pelajaran 2022 atau 2023. Fokus yang kedua yakni bagaimana pelaksanaan penggunaan metode pembelajaran match dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas 7 MTS Raden Fatah Puger tahun pelajaran 2022-2023. Dan fokus yang terakhir yakni bagaimana evaluasi penggunaan metode pembelajaran match dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas 7 MTS Raden Fatah Puger tahun pelajaran 2023. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif atau menggambarkan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Matthew B. Miles, Michael Huberman, dan Johnny Saldana, yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada uji keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data.
Dari penelitian ini memperoleh tiga kesimpulan. Yang pertama yakni perencanaan pembelajaran yang meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama, guru menentukan tujuan metode pembelajaran make-match dan tujuan kompetensi. Dan yang kedua yakni guru menetapkan materi pelajaran tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, guru memilih media pembelajaran berupa papan tulis dan spidol, sedangkan sumber belajar melalui buku paket dan LKPD kelas 7 SKI. Dan yang keempat, guru menetapkan metode pembelajaran make-match. Yang kelima, guru menetapkan penilaian observasi dan tes objektif bentuk pilihan ganda. Kesimpulan yang kedua yakni pelaksanaan pembelajaran meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama, guru membuka pelajaran dengan diawali salam, membaca doa, memberikan semangat, motivasi, petunjuk, dan apersepsi. Yang kedua, guru menyampaikan materi kondisi masyarakat sebelum Islam meliputi kepercayaan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, guru menerapkan metode pembelajaran make-match. Yang keempat, guru menggunakan media berupa papan tulis dan spidol board marker. Yang kelima, guru menutup pelajaran dengan refleksi materi, pemberian tugas, berdoa, dan diakhiri salam. Kesimpulan yang ketiga yakni evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi formatif melalui observasi dari segi diskusi siswa dan tes objektif bentuk pilihan ganda yang dilakukan seperti ulangan harian. Dan yang kedua yakni evaluasi sumatif diterapkan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang semua siswa mendapat nilai di atas KKM. Terima kasih. Ya, sudah. Kenapa Anda tertarik dengan ini? Saya tertarik dikarenakan metode make-match ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mata pelajaran SKI. Meningkatkan ya. Berarti sebelumnya belum ada. Sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Dengan metode itu lebih meningkat itu. Sebelumnya masih pakai itu tidak meningkat. Di kelas 7 masih baru di kelas 7. Jadi di kelas 7 ini kan baru masuk peserta didik, baru masuk. Otomatis mereka berpikiran pasti SKI ini sama kayak di MI, membosankan, cerita-cerita terus. Nah, ternyata di MTS ini menggunakan metode make-match ini di setiap akhir bab. Jadi mereka lebih tertarik kepada SKI. Ya Mbak, coba jangan buka motor sama belajar ini. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kebaikan dari metode ini? Contohnya dengan barang siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh pasti akan diberikan jalan untuk menggapai cita-cita. Jadi hari ini menurut Anda belajar dengan sungguh-sungguh ya? Tapi belajar dengan main-main tapi dapat mencapai cita-cita dengan yang jelas nanti lebih dalam dia akan tapi sudah baca ya. Persembahan ini kok banyak sekali Mbak. Ada bapak, ada laki, ada persembahan ini cukup adalah orang-orang yang terdekat dengan Anda yang memang mempunyai kontribusi ada pesan diskusi. Misalnya orang tua cukup. Kalau yang lainnya taruh di yang mana ya.
ya. Jadi apa teman-temannya ikut bantu? Oke. Tidak. Nah, yang persembahan itu adalah orang-orang yang terkait ya, banyak memberikan kontribusi motivasi ya di situ ya. Makanya orang tua, adik, pulang Mira itu aja pembuka dari saya. Tadi saya sebelumnya mengucapkan selamat dulu ya. Sudah melalui tahapan terakhir di semester berapa? Oh, jadi masih ada waktu agak lama ya kalau mau memperbaiki bisa nanti kualifikasi ada kualifikasi ya. Dan masih berapa? Sampai 14 kan ya? 15. Iya. Bisa ya? Mau memperbaiki sampai 14? Tidak mau? Oh iya. Oke lah. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada pengurus utama Bapak Dr. Bali. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya nanti ketua sidang Ibu Lukis manggil Bukis itu keliru manggil anak untuk saya tapi Ibu Bukis bisa sendiri manggil yang terlalu besar Bukis di sini Pak Dina makanya Belum ada penggantian. makanya itu Pak Dr. Imran Tauzi, Bapak Ahmad Farouk Zaini dan Mbak Siti tidak ada baru satu minat. Kalau nanti punya jatuh, ini angin. Mbak Siti Nobrihatul Kamila. Judulmu apa? Penerapan metode pembelajaran knowledge dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas 7 MTS. Pertanyaan sederhana. Apa hubungannya metode pembelajaran dengan motivasi? Metode pembelajaran bisa meningkatkan motivasi. Metode pembelajaran ini adalah cara bagaimana peserta didik dapat meningkatkan motivasinya. Faktor pendukung. Metode pembelajaran menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Dari motivasi tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hasil belajar peserta didik. Pertanyaannya kalau begitu jawabannya hasil belajar ini dipengaruhi oleh motivasi atau dipengaruhi oleh metode pembelajaran? Hasil belajar. Saudara bilang metode pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi. Dan sehingga dengan munculnya motivasi maka hasil belajar meningkat. Pertanyaan saya, apakah motivasi yang meningkatkan hasil belajar atau metode pembelajaran yang meningkatkan hasil belajar? Metode pembelajaran yang meningkatkan hasil belajar. Oke, kalau begitu ada dua yang ditingkatkan oleh oke. Saudara kok tahu bahwasanya saya matematika ya. Match ini dapat meningkatkan motivasi ini dari mana saudara? Melalui observasi di kelas.
ekstra itu. Apa bisa diketahui observasi itu bahwa di situ ada motivasi? Sebelumnya kan saya melihat dari Siapa yang bilang bahwasannya untuk melihat motivasi seseorang itu bisa dilihat dengan observasi? Nah, ada itu motivasi itu tidak dengan observasi, tapi survei. Menggunakan angket-angket untuk melihat seseorang itu sudah termotivasi atau tidak. Oke, motivasi kalian menurut sampean motivasi ini saudara mengukurnya menggunakan alat ukurnya siapa? alat ukur. Iya, sampai kan dengan ada measurement, terus motivasinya meningkat. Kok tahu kalau meningkat? Dari wawancara dengan Wawancara itu bisa bohong. Berapa yang diwawancara? murid 30. Semua 33 semuanya wawancarai. Tidak. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Apakah tahu 4 orang itu sudah motivasinya dipengaruhi oleh iming dan jangan-jangan 4 orang itu dipengaruhi karena gurunya cantik. Karena motivasi eksternal itu banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu motivasinya meningkat. Banyak variabel yang mendukung meningkatnya motivasi seseorang. Gitu kan? Nah, itu dapat dilihat dengan berbagai macam angket, berbagai macam cara. Ya, tapi tidak dengan wawancara, lagi cuma observasi. Observasi itu tidak bisa melihat seseorang itu apakah motivasinya meningkat atau tidak. Maka saya bertanya, apa mungkin metode pembelajaran mix and match ini dapat meningkatkan motivasi? Oke, meningkat. Kenapa dia dikatakan meningkat motivasinya? Karena dari awal peserta didik itu tidak minat pada materi. Kok tahu kalau tidak minat belajar? Di pertemuan pertama itu tidak kan hanya bercerita gurunya Pak. Saya belum tentu orang yang bercerita di kelas muridnya tidak minat. Rata-rata guru itu banyak malah guru yang ceritanya enak, itu muridnya malah lebih senang. Oh, nanti saya ada Pak Baroki yang ngajar banyak cerita. Apalagi mata pelajaran SKI. Mata pelajaran SKI itu sejarah punya cerita. Di mana ada sejarah ngurus rumus, hitung-hitungan, ada sejarah itu ditransformasikan melalui cerita, melalui dongeng. Cerita Nabi Muhammad dulu itu hijrah sampai ke Taif, diantem di Taif, itu cerita. Transformasinya melalui cerita. Terus kalau setelah menggunakan kalimat itu tidak cerita dulu. Cerita. Nah, terus apa soalnya? Artinya tidak dalam misalkan dalam 2 jam pelajaran itu tidak cerita saja. Ya gurunya capek, yang kata guru cerita, guru capek, payah apa cerita korek, gimana? Ya, bukan karena mitmemet, karena gurunya malas ya, payah, nanti gitu kan? Oke, itu nggak dijawab oleh saudara. Secara ilmiah, apa benar metode pembelajaran mix and match? Maka and match dapat meningkatkan motivasi. Coba saudara jelaskan secara ilmiah. Jangan-jangan tidak ada hubungan apa-apa itu. Apa yang saudara yakin bahwasanya metode pembelajaran matching ini meningkatkan motivasi? Metode pembelajaran match ini dapat menjadikan peserta didik yang awalnya pasif menjadi peserta didik yang aktif. Judulnya bukan motivasi, aktivitas siswa. Berarti matchingnya dapat meningkatkan aktivitas siswa, bukan motivasi siswa. Orang yang aktivitasnya tinggi itu belum tentu termotivasi dengan tinggi. Karena ada faktor pendukung yang lain orang itu bisa beraktivitas. Motivasi dengan aktivitas itu berbeda. Aktivitas itu kan didukung dari motivasi. Belum tentu lah.
Karena didukung oleh motivasi internal gitu ya, karena ada keinginan gitu kan. Oke, begitu maksudnya sampean. Oke. Jadi baru dia beraktivitas gitu ya. Benar tak? Apakah anak-anak yang beraktivitas itu disebabkan oleh metode pembelajaran bagaimana? Menurut dari peserta didik yang saya wawancarai, mereka bilang karena ada mes ini mereka lebih tertarik, lebih termotivasi untuk mempelajari. Itu katanya, lebih termotivasi. Terus berapa persen ketertarikannya, berapa peningkatannya? Sekitar 70%. Menggunakan metodenya siapa sampai menilai itu? Persentase kan? Bukan. Ini tambah persentase. Nah ya untuk mengukur, ada peningkatan. Itu gimana? Jadi wawancara tersebut. Kamu termotivasi? Ya, lebih gimana ya? Lebih. Oke. Terus hasil belajarnya gimana untuk mengetahui bahwa pilihan mana dapat meningkatkan hasil belajar? Jadi nilai ulangan harian. Oke. Sebelumnya berapa nilainya? Ada? Tidak tercapai. Tapi ada. Kan begini toh, ada pelajaran yang tidak ada proses pembelajaran yang tidak menggunakan teknik proses nilai kode angin memek gitu. Memek gitu. Nah, sebelum itu nilainya berapa? Hah? 60. Apa nih 60? Nilai apa? Nilai SKI. Nilai SKI? Ulangan harian. Ulangan harian berapa? Di bawah 60. Di bawah 60? Banyak 60. Di bawah. Kok tahu? Lihat nilainya anak-anak. Aman. Tidak ada. Tidak ada. Terus setelah menggunakan PIMET naik sekitar 70. mana? Mengarang itu namanya. Aku masih nolak waktu belum menggunakan PIMET 0. Setelah menggunakan 100, mana buktinya? Tidak ada. Itu. Bong, ini kan ilmiah, bukan fiksi ya, dengan data, ya, dengan data. Semua itu berdasarkan data. Ini loh Pak, mata pelajaran SKI nilai KKM-nya anak-anak sebelum menggunakan PIMET nilainya itu sekian. Digunakanlah PIMET itu nilainya jadi sekian. Ini indikator yang tidak bisa dibantah Pak. Begitu. Ini nilainya sudah selesai. Tidak usah banyak ngomong ya. Meningkatkan laut ini. Nah, gitu deh. Begitu. Itu namanya berbicara berdasarkan data. Lah skripsinya sampai ini kan karya ilmiah. Ngarang. Tidak boleh. Ya, fiksi. Jadi tidak boleh kalau fiksi, ya. Ya, kita ke besok dimasukkan ya, hitungnya ya, nilai sebelum dan nilai sesudah. Oke, namanya meningkatkan itu harus ada datanya. Ini loh meningkat Pak. Ojo turun. RPP-nya mana? Di belakang butuhnya sampai ya. Di lempiran kelima. Oke. Langkah-langkah metode pembelajarannya mana? Di RPP-nya. Kegiatan inti. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan inti, guru. Kegiatan inti ya. Guru menerapkan
menerapkan metode pembelajaran MINT. Ini kepala sekolahnya tanda tangan, gurunya kok tak tanda tangan? Hebat. Hah? Jadi RPP-nya itu dijadikan satu buku Bapak. Oh, terus yang suruh tanda tangan kepala sekolahnya. Itu Terus sudah RPP-nya sudah ditandatangani sama kepala sekolahnya. gurunya. RPP-nya kan dipegang sama gurunya. Oh, enggak tanda tangan gitu ya. Keren kalau tanda tangan terus sebentar. Kayak begitu. Tuh. Begini seperti ini ya. Tidak apa-apa begini. Penelitiannya tahun berapa ini? Penelitian tahun berapa sama ini? Dari pra penelitian. Iya, pra penelitiannya tahun berapa? Penelitian 2022. Tahun Agustus 2022. lama sudah ya. Berapa bulan dalam bimbingan? Lama ya bimbingan dalam bahasa. Tak dilulus kan? Kayak temen nih. Agustus deh. Terlewat sama PPL. Oh, tahun 4. Terus anunya persembahannya ini untuk Ibu Manise. Teman-teman PAI ini tidak boleh wes ya. Jadi HMPS, PAI. Ketua HMPS sebenarnya. bukan PAI ya. jadi kan. Alma mater ini di kata pengantar guys ya. Gimana sih metode make ini Mbak Siti ketika ya? Oh, make gimana sih? Nulis seminar itu Mas. Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkahnya. Misalkan ini dikasih ke murid pertama. Nah ini dikasih ke murid kedua. Ini pertanyaannya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kota Madinah bernama kota, maka akan dijawab kota Yasrib. Betul kan? Oke. Siapa penemu ini? Lorna, Jordan. Lorna. Lorna Jordan. Pada mata pelajaran SKI. Oke. Berapa muridnya MTS? Keseluruhan 202. Abstrak. Coba saudara lihat abstrak. Tak orang sih. Tulisannya yang salah. Kayak triangulasi itu mestinya itu miring apa ngaca? Iya miring itu sampai salah tulisannya. Orang ini kon jero ini kan sekretaris tahu bukan keoretan berarti banyak yang salah. Ya, salah ya. Oke. Kita ke bab 1. Bab 1, Pak. Saya ingin tahu itu bab 1. Berjalanlah di seluruh penjuru bumi. Itu ayatnya piye, Pak? Halaman 3. Cara tak hafal ayat kata oleh saya. Ini Oh iya. Oh ada di situ. Di sini pada ada. di halaman 2. Enggak foto. Oh.
Oh ini tafsir. Bener sini ada ayat kok. Sampai menggunakan footnote apa innote sih? Terus itu kok ada Quran Ar-Rum 30, 41, 42. Itu apa maksudnya? Terlalu. Apa itu? Iya. Harus mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah ya. Enggak jatuh ke fiksi dah. Karya ilmiah bukan karya fiksi. Banyak ilmu fiksi. Iya, ada kaidahnya. Jadi harus istiqomah. Mana itu footnote, gimana caranya? Kan gitu Pak ya? Innote itu gimana? Oh ini footnote dan innote jadi situ termasuk ini loh. Apa namanya moto? Moto itu kan apa? Kalau saya ditulis Quran suratnya. Nah, tuh Quran surat Al-Ankabut 69. Nah, apa sih ditulis di sini? Di bawah sudah ada. Terus Quran Kemenang. Oh, apa masuk di Quran Kemenang? Masa begitu cara penulisan footnote? Hanya begitu toh Quran mana gitu. Kok iya mas, nggak usah buka saiki sama nanti konsultasi sama pemimpin sama sekretaris dah. Ngambil profesi sama sekretaris aja. Nah, dia banyak. Wah, ini kacau. Gimana? Berapa Bu? Ini apa ini maksudnya? Proses belajar bukan ini. Masa bab 1 ada wawancaranya? Sampai berbulan-bulan kumpul dengan ahlinya ahli kok tidak memanfaatkan ilmu. Ya, betul. Ahlinya ahli ini. Ditanyakan, enggak pembimbing kok kan mau contoh situ ya ikut demi untuk membimbing garap Pak. Ya sampean kira-kira gimana ya Pak gitu. Bukan membimbingnya harus baca terus itu mana itu bukan pembimbing namanya, itu korektor. Membimbing ya untuk tatanya begini Pak, ini tolong kalian baca buku itu namanya pembimbing. Atau pembimbing. Nah, ini oke, ke halaman 10. Aman untuk kali ini. Memang begitu, kadang-kadang mahasiswa begitu. Mahasiswa kadang-kadang ada yang nyalakan pembimbingnya. Katanya pembimbing begini Pak Eda. Mungkin tidak fair, tidak benar pembimbing itu mengatakan. Dan kalau tidak cocok, ya silakan. Tapi waktu ujian harus mampu mempertanggungjawabkan. Tidak selamanya apa yang dikatakan pembimbing itu boleh, tapi yang penting saat ujian begini mampu mempertanggungjawabkan. Pembimbing ya jamaah. Malah kalau ternyata pembimbing itu melihat beda dengan yang dikatakan oleh maka pembimbing juga ikut menguji, bertanya juga, Pak ini kok bisa ditulis begini? Itu dasarnya dari mana? Itu karena pembimbing merasa saya tidak pernah melakukan bimbingan seperti anaknya kok begini kan? Ada kelebihan khusus. Iya. Atau Kan begitu bos. Saya juga suka begitu sama pembimbing. Pas menyalahkan dosennya berkacau. Oke. Fokusnya ada berapa Pak? Ada 3. Oke. 1. Bagaimana perencanaan penggunaan? Bagaimana perencanaan penggunaan? Melalui 100 RPP. Penggunaan litmes saya tidak betul pembelajaran. Perencanaan
Iya. Sampai kan mau meneliti meter, tidak meneliti pembelajaran toh. Menyiapkan kertas buffalo. Menyiapkan kertas buffalo. Terus coba dilihat kesimpulannya. Hasilnya gimana kesimpulannya sampean itu? Merumuskan tujuan pembelajaran dan hubungan dengan apa namanya metode itu kecuali itu apa namanya tujuan RPP itu tujuan dari apa namanya perencanaan pembelajaran menggunakan metode itu apa pertama kali yang disiapkan membeli kertas menulis tulisan kan mestinya seperti itu. Iya dah, yang saya lihat itu perencanaan pembelajaran. Kan bukan perencanaan pembelajaran, tapi perencanaan pembelajaran menggunakan metode yang teliti kan itunya. Dan metode itu sehingga apa yang dipersiapkan kan begitu toh? Perencanaannya apa? Apa perencanaannya? Menyiapkan kertas buffalo. Ngarang sekarang ada datanya. Ada Di halaman berapa? di penyajian data. Di penyajian data coba. Halaman 75. Nah, coba di satu. Guru menyiapkan bahan berupa 4 lembar kertas buffalo warna-warni, penggaris. Itu namanya perencanaan pembelajaran menggunakan. Berarti kesimpulannya sampean. Yang Kesimpulannya sampean keliru. Ya, iya keliru. Jangan kemarin bimbingan dan yang kacau le. Saudara itu. Lebih kan dia. Oh iya. Enggak ya kan mikir. Pelaksanaan penggunaan mimet. Ayo, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya sampai di situ. Kesimpulan pelaksanaan mimet satu. Membuka pelajaran, menyampaikan materi, dan menggunakan metode. Ya itu kan kesimpulan pembelajaran kan, bukan kesimpulan pelaksanaan penggunaan mimet itu kan, lopot itu. Ini luput itu. Iya. Bahasa ini. Bahasanya orang itu. Termasuk evaluasi pembelajaran menggunakan. Gimana evaluasi pembelajaran menggunakannya? Itu kan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi pembelajaran menggunakan itu gimana caranya? Melihat diskusi siswa. Oh betul, melihat keaktifan diskusi, melihat kan begitu. Itu baru evaluasi pembelajaran menggunakan ilmu kan hanya sampai senang. Kan itu. Itu motif apa? Evaluasi pembelajaran secara keseluruhan, semakin dan sebagainya. Secara keseluruhan. Kalau yang mengevaluasi pembelajaran itu mengevaluasi penggunaan bapak yang dalam pembelajaran itu, tapi kan siswanya bagaimana? Kan begitu loh? Iya, coba. Oke? Berarti dirubah total rekomendasinya. Hah? Dirubah total. Dirubah total itu keliru nah. Open. Jadi iya, ini Pak yang diteliti masalah mix and match kok yang diambil kesimpulannya pembelajaran secara keseluruhan. Ya, coba. Maksud saya itu beda di baca buku dari ini ya. Ini masuk. Penguncian bukan pembimbingnya, aku strategi pembelajaran. Gue sampai ada yang berhadapan dengan ahli dalam pembelajaran. Ya apa sebenarnya? Nggak pernah lihat YouTube-nya, karya-karyanya, nggak pernah. Pernah lihat kan? Ya, tapi kok nggak dicontoh? Gue nggak mau pulang ya apa cara syuting ini namanya? Karyanya ada bapaknya. Banyak. Wah, ya masih. Oke. Nah, perencanaan. Wah ini kan
Teorinya juga perencanaan metode Mekmat pas ngangkat si Lambus. Nyambung. RPP nyambung. LKPD ini kalau perencanaan pembelajaran iya, tapi pembelajaran yang sampai teliti itu ya, coba ngomong gitu. Ini lah perencanaan pembelajaran, guru menyiapkan kartu berisi baru guru menyiapkan kartu titik. Kartu yang dimaksud adalah ini dijelaskan begitu. 2 peserta didik mendapat 1 buah kartu dalam kelas. Lain ketika proses pembelajaran gitu lah. Itu dijelaskan. Memberikan jawaban soal disiapkan soal adalah teorinya begitu. Ya, jadi teorinya itu teori Mekmat ini yang sampai angkat, yang sampai blok, bukan teorinya pembelajaran. Masuk evaluasi metode lain, evaluasi metode pembelajaran Mekmat. Berarti yang dievaluasi kan pembelajaran Mekmatnya. Hah? Apa evaluasi? Keaktifan siswa. Itu kan evaluasi pelaksanaan. Ini maksudnya evaluasi metode pembelajaran. Ini yang dievaluasi kalau versi saya menerjemahkan itu yang dievaluasi adalah metode pembelajaran Mekmat. Evaluasi kekurangannya, evaluasi kelebihannya dan lain sebagainya kan begitu kan. Kekurangan pembelajaran Mekmat ini seperti apa? Kelebihannya seperti apa, dapat digunakan di mana kan begitu. Itu namanya mengevaluasi metode. Untuk kelebihan dan kekurangan ada di bab 2. Iya, makanya itu baru bicara evaluasinya. Ini yang kalau tafsir saya begitu, Bos. Yang ini yang dimaksud dengan evaluasi metode Mekmat, berarti metode Mekmatnya ini yang dievaluasi. Kalau evaluasi dalam ya penerapan metode pembelajaran Mekmat baru evaluasi intinya. Kalau ini maknanya adalah Mik dan Meknya ini dievaluasi. Ya, iya. Iya. Nanti rekomendasinya begitu, Bos. Ya. Ya, misalnya jangan lupa aja dalam penggunaan metode pembelajaran. Begitu loh. Ya. Tapi harus bicara puas, nggak usah. Itu evaluasi di dalam pembelajaran. Begitu, Bos. Nah, oke, motivasi. Ini motivasi belajar apa motivasi tok? Motivasi belajar. Nah, makanya judulnya harus ditambahi motivasi belajar. Beda loh motivasi belajar, motivasi ekstensif, motivasi intrinsik itu motivasi kerja, motivasi belajar. Enggak itu. Motivasi belajar dan motivasi kerja itu beda. Ya, motivasi kerja, belajar. Kan jelas. Ya. Nah, kalau memang mau motivasi toh ini buat ini motivasi. Maka teorinya tinggal teori motivasi. Apa sih motivasi itu? Dipecah motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan sebagainya. Terserah mau dipecah seperti apa. Terserah wis mau seperti apa. Tuh, maka ditahuilah teori-teori tentang motivasi itu. Oke, paham ya Pak ya? Begitu. Terus yang kedua, yang ketiga sekarang pendekatan penelitiannya Kualitatif. apa itu? Menggunakan teknik wawancara. Marah itu mau wah, gue sering nitip karyanya Pak. Itu tak ya menurut belum terakhir tinggal kesimpulan. Lanjut dong sampai kisah aja jadi saya kesimpulan ya. Yang sampai mewawancarai berapa orang? Yang sampai mewawancarai berapa orang?
orang. 8 orang. Di situ nomor halaman 80. Evaluasi formatif itu apa hubungannya mikir dengan evaluasi formatif itu? Sumatif, apa hubungannya dengan mikir kan tidak setiap hari menggunakan mikir makan kan hanya satu pelajaran itu, ya. Ini tidak ada hubungannya dengan sumatif, dengan formatif, seseorang wawancara, ya. Dipikirkan ulang, ya. Nah ini temuan perumusan tujuan pembelajaran. Oh, yang diteliti memang temuan perumusan pembelajaran. Kau dipikir mas temuannya apa ketika menggunakan? Oke, Mbak Siti dari mana sih? Terus sampai Satu lagi dari menggunakan media pembelajaran menuntut iya dari perencanaan itu yang dibahas perencanaan pembelajaran ada di perencanaan dalam menggunakan metode itu ini gitu toh. Jadi kesimpulannya adalah dikolei mana kesimpulannya gitu ya tuh Mbak. Kesimpulannya adalah dikolei mana kesimpulan yang baik seperti Pak Ibu Mbak Siti instrumen wawancara kepala sekolah yang ini Bapak Muhammad Ansari. oh Pak sudah bagus saya pikir bagus Pak seperti saudara memang ada beberapa yang harus diperbaiki nanti konsultasi sama sekretaris ngomongin lagi kalau ini sudah capek ini yang berbulan-bulan saya asli. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden PBI. Sudah banyak saran dan masukan ya. Tolong nanti selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pemimpin Pendamping Bapak Imam Fauzi bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang Ibu Dr. Istiqadah Adri, penguji utama calon profesor Dr. Subakti, Mbak Coba lihat ya, merasa beruntung sekali bisa diuji oleh calon profesor. Ya, luar biasa. Biasa juga. Beliau itu karyanya ilmiah semua, nggak ada karya yang fiksi. Meskipun sedikit, akhirnya poinnya besar. Gitu ya. Kalau pembimbingnya sampai ini karyanya banyak tapi banyak yang fiksi. Jadi gitu. Semoga bisa menginspirasi juga. Jadi Pak Irwan itu terinspirasi gitu, supaya bisa berkembang. Oke. Dan sekretaris sidang Bapak Dr. calon doktor kalau ini Robi MSI dan Mbak Liha ya, selamat telah melalui tahap terakhir. Mbak Liha ini perjuangannya luar biasa. Oh gitu. Pernah sempro itu saya ingat sekali, itu dia habis kecelakaan, nggak bisa jalan, itu berangkat seminar proposal digendong ibunya. Iya, jadi sempro kesini itu sama ibunya ikut. Nah, perjuangannya itu yang perlu diapresiasi. Jadi gitu.
Nah, karena ilmiah tadi masukannya serba ilmiah, jadi diikuti ya dari Pak Subakti dan istilah saya banyak sekali masukannya Dok. Nah, biar nggak ngerombak banyak, jadi di awal itu fokus penelitiannya memang misalnya perencanaan pembelajaran menggunakan atau ya tidak lupa banyak menggunakan metode make kan, tapi di dalamnya perencanaan metode make. Oleh karena itu banyak yang miss tadi itu, ya kan? Sampai evaluasi juga gitu, evaluasi yang dipahami tadi evaluasi metode make dan seterusnya. Kalau pelaksanaan saya kira tidak terlalu banyak ininya perubahannya. Yang penting konsisten dong. Jadi misalnya gini, namanya perencanaan itu ya ngomong bagaimana merencanakan pemilihan materi yang cocok dengan metode make itu gimana. Jadi gitu boleh merencanakan materinya, merencanakan media yang disebut tadi itu yang dimaksud persiapan media kan gitu. Berarti di sini masuk perencanaan media make-nya kan gitu, dijelaskan, menyiapkan peta, menjawab ini kan gitu. Tapi yang disiapkan kan tidak hanya medianya saja, tapi media ada materinya, ada apa lagi ya, tujuannya, materi, media, metode, sampai evaluasi kan direncanakan dulu. Tapi yang sesuai make kan begitu. Itu yang dimaksud dari awal kan. Karena itu ke belakang dikonsistenkan. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasinya juga begitu. Kemudian itu yang paling penting. Itu yang menyesuaikan itu tuh ya, biar nggak merubah banyak tuh ya. Kalau Pak Fakir tadi rekomendasinya bongkar total, Bu. Itu langsung langsung. Sebenarnya Mbak Lika ini sudah menyiapkan pemahamannya, belajar itu paham, belum pernah getak calon profesor langsung hilang ya. Ini memang adanya begitu dong. Adanya memang begitu. Jadi karung semangat itu luar biasa. Kayak Bung Tomo itu lah lagi menggelora saudara gitu ya. Oke, kemudian beberapa teknis ya nanti diikuti lah kira-kira. Yang paling penting itu tadi ya. Yang kedua, teori hasil belajar. Jangan teorinya hasil belajar. Jadi halaman 39 itu mandek nih motivasi. Ya ini ya memang keterbatasan pembimbing ini nggak sampai dibaca. Hasil belajar Di mana dong? di halaman 37. 37. Mana dong? Menurut Purwanto. Lah judul mulu. Jadi ada judul sendiri kemarin Pak. Judulnya coba. Dua itu apa judulnya dua itu? Dua motivasi belajar. Nah, terus 3 hasil belajar. Lo ini judulmu lo, judul utama lo hasil belajar ya. Ya. Nah, kemudian di kajian teori itu belum fix motivasi belajar yang dimaksud tadi itu yang seperti apa, bukan motivasi belajarnya motivasinya Maslow, Herzberg, William-Moody, bukan, tapi motivasi belajar khusus ya. Nah itu harus dipastikan yang dimaksud motivasi belajar yang diukur dalam penelitian itu apa, indikatornya atau ukurannya. Jadi gitu. Kamu motivasi ketika pembelajaran berlangsung kan begitu, bukan motivasi belajar ketika dia di rumah kan, gitu ya. Kan ada motivasi keinginan untuk berangkat ke sekolah itu juga motivasi ya. Tapi enggak gimana ngukurnya kan. Yang ada di kelas yang disebut tadi lebih sempitnya namanya aktivitas belajar. Tidak apa-apa, dibatas yang penting ada batasannya, indikator ukurannya. Terus ngukurnya gimana kamu? Pakai tabel biasanya. Kalau tadi ditanyakan berapa persen, ya kamu nggak berhenti persentase, nggak pakai produk momen kan begitu juga ketemu. Minimal untuk mengukur motivasi ini penting. Ada tabel ukuran apa namanya indikator cara mengukurnya. Ya, misalnya
siswa berani berpendapat di kelas 1, 2 atau nanti cari ada itu indikator-indikator di tabel ya. Boleh berupa naratif boleh ya. Jadi mendeskripsikan proses pembelajaran, motivasi ketika mengikuti proses pembelajaran itu maksudnya ya, motivasi siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Nah, naratif itu tadi dijabarkan di tabel itu, misalnya berani berpendapat misalnya ya, dari sekian siswa yang berani bertanya terdapat sekian siswa misalnya, kemudian aktif dalam mencari pasangan kartu misalnya ya, berapa anak, itu dinarasikan boleh begitu. Jadi ditanya gimana ngukurnya, nggak jelas no? Kalau wawancara memang kurang tepat, boleh tapi sebagai pelengkap gitu ya. Yang paling utama ya lembar observasi. Kalau kualitatif itu lembar observasi, bukan observasi anekdot, tapi lembar observasi. Satu, untuk mengukur motivasi. Otomatis nanti di penyajian data ditambahkan ya, membanding ini loh, coba di halaman 80. Di halaman 80 itu kan kamu hanya menyajikan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan Make saja. Setelah pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan, gimana perubahan terhadap motivasinya? Kan belum ada. Judulmu ada motivasi tapi di sajiannya belum ada. Nah, kalau kualitatif minimal ada penyajian tentang bagaimana kondisi kelas sebelum adanya Make itu bagaimana, gitu ya. Boleh wawancara, observasi, macam-macam. Kemudian dibandingkan setelah menggunakan Make, motivasinya itu bagaimana perubahannya, minimal itu. Punyamu nggak ada, itu taruh di halaman 80 atau nanti berubah halaman berapa. Itu tentang motivasi ya, itu ya. Yang kedua tentang hasil belajar loh. Hasil belajar kajian teorimu juga enggak ada. Hasil belajar yang dimaksud itu hasil belajar yang mana? Coba. Belum ada penjabaran tentang hasil belajar itu kan ada afektif, psikomotorik, kognitif. Di sini kan nggak ada toh. Itu disajikan kajian teori. Aspek hasil belajar itu apa saja, 3 kan? Ini 4 lah kalau bisa dijabarkan. Minimal afektif dijabarkan, psikomotorik dijabarkan, kognitif dijabarkan. Nah, dalam penelitian ini difokuskan hanya atau dibatasi pada penilaian pada hasil belajar kognitif. Kan kognitif saja kan yang kamu ukur, kan ya? Dikit Sampai yang males tahu. Kalau semua ya sampai di rumah, sampai jam istirahat, tiap hari dinilai afektifnya kan, sikapnya. Enggak, hanya kognitifnya saja. Nah, otomatis nanti di penyajian data halaman hasil setelah evaluasi ya. Nah ini halaman 83 dan seterusnya lah ya. Dibandingkan loh. Sebelum adanya Make gimana sajian hasil belajarnya. Karena kognitif berarti nilai, kan gitu. Pakai nilai karena kognitif. Sebelum menggunakan Make bagaimana kondisinya. Kemudian setelah menggunakan Make perubahannya seperti apa? Loh, kamu tadi ngomong rata-rata 70, mana buktinya? Nggak ada ya salah memang ya, nggak ada buktinya. Pak Bakri itu nggak suka dijelaskan, tapi sukanya langsung di papane, mapan. Banyak yang mapan, Bu. Ini loh nyok. Buktinya itu harus gitu aja kan ya. Gak usah ngomong tuh. Nih. Selesai. Karena memang auditor itu nggak butuh. Sumpah Pak ada nggak butuh itu. Beliau itu suhunya auditor. Ya. Rektor aja di audit oleh. Mana ini? Bingung kali. Rektor aja di audit oleh Pak Bakri. Apalagi cuma dosen seperti Aim Ronda.
itu ya dasarnya. Dan seterusnya dulu banyak sekali diikuti catatan-catatan kecil ya di dalamnya pengutipan dan lain-lain ya. Pokoknya itu ini kayak itu ketik manual, jadi garis bawahnya garis ketik nomornya di atas tuh dikotai kasih kotak. Pembimbingnya loh, pembimbingnya tuh ngajari cara membuat halaman, cara membuat footnote. Coba, Pak Bakri kira-kira gimana? Andaikan begitu. Betul. Ajar kalau Pak. Nanti ngajari teknis buat Microsoft Word plus isi screeningnya. Kan itu ilmu sekarang. Minimal sebenarnya betul lah. Wes mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Wasida. Terima kasih kepada Bapak mungkin ada tambahan dari Bapak Sekretaris. Sampun. Terima kasih. Nggak usah sambung. Sekretaris saya Nilai. Oh, Ini belum paling belum. lulus apa enggak? Nilainya apa sih? Belum. Yang penting nilainya. Ya, halaman 7. Makanya Wasida. Mungkin tadi dilihat dulu. Ini total pun. Terima kasih sudah kita lalui ujian pada tahap 1, tahap 2, dan pada tahap 3 yaitu pengumuman apakah Mbak Siti dari kalian ini dinyatakan lulus atau harus mengulang ya. Dari hasil ujian yang sudah disampaikan oleh yang penguji, Mbak Siti memberi aturan ya dengan NIM T2019-1960 Kartu Pendidikan Indonesia yang saat ini sudah menjalankan ujian skripsi. Mbak Siti tadi malam mimpi apa? Jadi dulu agama Tidak mimpi. Oke. Kalau nggak bisa tidur. Ternyata ini dari hasil penilaian beberapa dan penguji menyatakan bahwa Mbak Siti melihat tampilannya dinyatakan tidak mengulang. Nah, ini semuanya karena tidak mengulang. Iya, saya memang tidak lulus. Tapi dengan syarat jelas ya, harus memperbaiki atau merevisi apa yang sudah diberikan oleh Dewan Penguji. Masukan ya sudah Mbak, selamat untuk Mbak Siti melihat. Mari kita tutup ujian skripsi pada siang sore ini dengan bacaan dalam pesan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.